Berikutnya mungkin kita akan membuka satu apa namanya diskusi bersama dengan para pemateri digital di sini, dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan, pernyataan dan segala macam yang akan memberikan masukan kepada forum kita. Oke, teman-teman, adakah yang mau menanggapi? Terima kasih untuk Mas Eko, Abdon, dan Kakak Mai untuk presentasi dan kisah yang sangat menarik ya. Bagi saya tiga penyajian itu punya benang merah di kata tata kuasa. Jadi tadi Mas Eko bicara reforma agraria, saya menunggu-nunggu kata tata kuasa itu keluar, tapi ternyata keluarnya waktu Bung Abdon yang bicara. Jadi pas betul. Kemudian ketika Mbak Mai bicara, itu tata kuasa antara perempuan dan laki-laki ya. Nah, saya mau bicara tentang tantangan ya. Ini mohon maaf, kembali tantangan untuk gerakan. Karena tadi Abdul menyebut kata gerakan sosial. Gerakan masyarakat adat sebagai gerakan sosial. Dan reforma agraria sendiri adalah satu gerakan sosial yang sudah beberapa dekade berkembang di Indonesia. Dan ekofeminisme tadi juga sudah beberapa dekade. Jadi ini tiga model gerakan sosial, tapi intinya adalah kata pembebasan. Nah, karena intinya kata pembebasan, saya mau bicara sedikit soal tantangannya. Sistem kuasa kita itu 1000 tahun dibentuk oleh tradisi Hindu-Buddha. Abad ketiga itu Kutai berdiri. Berakhir pada Majapahit abad ke-13. 1000 tahun. Apa sistem kuasa dalam 1000 tahun itu? Itu pusatnya namanya Mandala. Dari situlah kuasa terpancar dan diberikan oleh pemegang Mandala itu. Itu sampai sekarang masih diwarisi dalam tradisi lisan Jawa, yang memperoleh tata kuasa atau memperoleh kuasa dalam sistem Mandala itu dalam tradisi Jawa disebut mendapat pulung. Kalau ingat waktu Ibu Tin meninggal itu ada banyak narasi Pak Harto kehilangan pulung. Jadi itu 1000 tahun. Abad ke-13 Islam masuk. Dan kita mewarisi cerita tentang Sunan Kalijaga mentransformasikan tradisi kuasa Hindu-Buddha, antara lain dengan mentransformasikan wayang menjadi satu tradisi Islam. Tapi apakah tradisi yang 1000 tahun itu hilang? Tidak. Dalam arsitektur masih kita warisi dengan atap masjid 3 susun. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Kamadhatu, Rupadhatu dalam Buddha, dan Arupadhatu, puncaknya stupa Borobudur di atas itu. Nah, sistem kuasa ini mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini cocok sekali dengan teori menetes dari bawahnya yang diperkenalkan oleh satu ekonom itu, yang kemudian dianut oleh Orde Baru. Jadi kesejahteraan itu Rosto. Ya. Itu pas betul karena dengan konsep Mandala. Jadi subur dia tumbuh di Indonesia. Gerakan untuk mengubah tata kuasa, konsep kuasa ini kuat sekali muncul pada tahun 40-an, 50-an, sampai 60-an. Jadi itu betul-betul satu proses. Saya ingat betul Pak Gunawan Wiradi sangat menekankan bukan reformasi agraria, tapi reforma. Jadi seluruh bentuk dan isinya harus diubah, artinya dimulai dengan dekonstruksi. Baru dibentuk baru, itu penekanan beliau berulang-ulang di mana forum. Nah, ini hampir berhasil dulu di gerakan sebelum 65 sampai 65 itu. Jadi desakralisasi dan demistifikasi kuasa dalam konsep Mandala itu hampir berhasil. Bahkan sebagian besar sudah berhasil menjadi salah satu partai terkuat. Dan caranya apa? Tidak ada cara lain selain dibantai seperti yang tadi Mai bilang. Apakah kemudian kita masih mewarisi itu sampai sekarang? Masih. Hanya mengalami transformasi menjadi elit, kelas menengah, dan kelas bawah. Dan sayangnya kita LSM masuk dalam kategori kelas menengah. Ya, jadi sebetulnya transformasi kita tuh masih muter-muter di situ aja tanpa mengubah konsep kuasa. Itu masalah yang menurut saya secara kebudayaan sukar sekali, karena
1000 tahun. Kita perhatikan tokoh-tokoh yang menjadi pusat spiritual atau pusat kuasa di komunitas-komunitas ya. Mereka duduk dan dari situlah konsep kuasa itu terpancar. Apa warisan dalam linguistik? Sabda. Jadi kalau mereka bersabda jadi itu. Kita boleh kampanye 1000 tahun. Sabda mereka akan mengalahkan kita. Nah, itu sedikit komentar bahwa tantangan kita tuh besar sekali. Bagaimana mengubah konsep dan tata kuasa ini. Karena dari situlah baru bisa reforma agraria terjadi, gerakan masyarakat adat bisa terkonsolidasi. Karena kalau tidak, maka mandala-mandala ini sulit sekali digabungkan. Mandala di Sukabumi mungkin sulit gabung dengan mandala di Cirebon, sulit gabung dengan mandala di Jambi, di mana mandala-mandala itu tumbuh lama. Dan sudah hampir 2000 tahun ada di situ. Jadi itu tantangannya dalam konteks bagaimana mengubah tata kuasa dari sistem politik kita supaya gerakan sosial ini bisa, dan menurut saya salah satu kuncinya adalah dengan bahasa. Sekarang ini anak-anak muda itu betul-betul mengubah seluruh struktur dan gramatikal bahasa melalui HP. Dan itu sebuah gempuran yang luar biasa kepada sistem-sistem tata kuasa yang ada ini. Nah, ini harus dilihat sebagai modal sosial. Jangan bilang, mereka merusak bahasa. Tapi ini kalau bisa dikonsolidasikan untuk merubah tata kuasa itu mungkin sangat menarik. Makanya gerakan-gerakan untuk mendorong anak muda mereka terlibat dalam mereka punya satu struktur linguistik yang baru, itu mungkin menarik sekali. Itu komentar. Terima kasih. Terima kasih Ibu semua. Perkenalkan, saya Yani dari Padang, Sumatera Barat. Bicara masyarakat adat, saya dari suku Minang Tulen. Bapak Ibu keturunan Piliang sukunya. Jadi saya sudah usia 41 tahun, saya baru belajar tentang masyarakat adat. Lebih kurang 5 tahun. Tapi apa yang dibahas di sini belum banyak saya baca. Jadi saya masih banyak membaca saat ini. Berkesempatan saya pernah studi, jadi background saya itu pangan, jadi tentang sistem pangan masyarakat adat. Dari yang saya temukan adalah memang kami bicara pangan, bicara apa yang ada di piring dan apa yang ada di perut, tapi saya menemukan ada kejanggalan ketika kita bicara lahan dari mana pangan itu berasal. Dan ini bicara lahan masyarakat adat. Genetik kita kabur hari ini ya karena revolusi hijau. Jadi teknologi yang diterapkan pada tanaman kemudian kita konsumsi itu tidak ada lagi mengandung secara genetiknya ini sangat bioteknologi ya sangat berat untuk diurai, disampaikan panjang, tapi intinya memang genetik itu menentukan. Itu dari yang ilmu yang saya pelajari. Nah, terus yang kedua adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu ternyata memberi jarak bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Contoh, karena budaya merantau, moyang saya, berarti kan nenek dari ibu saya itu meninggalkan kampung halaman dan lahan adatnya ke Kota Padang, dari Pariaman ke Kota Padang. Apa yang terjadi di Kota Padang? Kita hidup dengan istilahnya telapak tangan ya, mencari untuk kehidupan kita. Nah, yang di kampung itu tinggal untuk keluarga yang di kampung. Kita tidak ganggu yang di kampung. Akhirnya apa, ketika kami saat ini sadar untuk pulang ke kampung itu kami sudah tidak terhubung lagi. Itu beratnya di situ. Sederhana lagi, saya menempuh pendidikan dari kecil itu sampai SMA 9 tahun itu 12 tahun itu tidak pernah mencoba mencangkul. Terus saya masuk di jurusan pertanian, mengikuti teman-teman mencangkul dan saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Baru 5 tahun belakangan saya belajar lagi. Bagaimana? Nah, termasuk nanti ada ritus, termasuk nanti ada tentang land manajemennya di situ segala macam. Intinya adalah saya juga bolak-balik ke Mentawai, hidup bersama dengan teman-teman di Mentawai. Di Mentawai saya masih menemukan kelompok masyarakat adat yang meramu. Nah, mereka untuk mengikuti pendidikan formal ini terjadi juga dengan teman-teman di Papua dan seluruh bagian di Indonesia. Geser sedikit saja, beberapa kilometer saja dari batas kota, itu akan ditemukan
bahwa mereka harus meninggalkan kampung mereka minimal untuk SMA, untuk mendapatkan selembar ijazah SMA. Nah, kemudian mereka lanjut kuliah nih, butuh nih pendidikan tinggi ya. Ujung-ujungnya teman-teman di Meksiko bilang kami pendidikan tinggi hanya menjadi buruh, dan itu benar gitu. Teman-teman di Latin Amerika menyadari betul mereka itu bersekolah untuk menjadi buruh. Nah, makanya gerakan, mungkin saya yakin Bapak Ibu yang lebih banyak ilmunya di bidang masyarakat adat tahu betul bahwa pendidikan formal itu hanya menciptakan buruh, ya kita bilang kapitalisme lah itu. Nah, jadi bagaimana kita menentang masalah pendidikan ini, formalisasi ini, formal yang memang menjauhkan kita dari segalanya yang kita punya. Mas Untung, saya bisa belajar hari ini. Kalau saya memang terbang dan tidak pernah mencari akar saya, hari ini saya bisa berhadapan dengan teman-teman orang Minang yang hidup di rantau, kemudian dia menggugat ke kampung halaman, saya bisa hadapi mereka karena saya baca banyak. Tapi bagaimana kalau mereka tidak baca banyak? Mereka hanya tahu ibunya punya tanah sekian, ayahnya punya tanah sekian, mereka tidak pernah garap gitu. Neneknya juga dulu nggak pernah garap. Nah, ini konflik-konflik kecil, dan saya nggak tahu, Minangkabau kayaknya nggak masuk dalam aman, tidak aktif. Saya nggak tahu, saya akan cari tahu itu. Nah, jadi jati diri apa yang mau dibangun? Kita baca banyak yang diterangkan Bapak tadi. Kita baca manuskrip, kita baca semua, tapi kita tidak bisa membangun jati diri kita. Terakhir, mengenai, karena tadi ada dibahas mengenai hutan adat di Sumatera Barat itu, sepertinya belum ada satupun hutan adat yang disahkan. Karena apa? Perda tidak ada. Perda kabupaten. Apakah serumit ini kita harus memenuhi persyaratan negara yang tadi notabene diterangkan negara itu hadir kemudian gitu loh. Nah, sementara kita sudah memenuhi, menyiapkan dokumen-dokumennya. Ada teman-teman kibar, teman-teman walhi yang berjuang di Sumatera Barat mengusung itu, tapi belum berhasil sampai sekarang hanya karena perda di kabupaten tidak duduk. Kita punya lembaga adat, tapi ya seperti itu gitu. Kalau Minangkabau, kalau Sumatera Barat bicara lembaga adatnya lengkap sekali. Nah, ada yang mau memberikan rekomendasi, ada yang tidak. Tapi untuk yang sudah dapat rekomendasi tapi tidak terakomodir di DPR, jadi DPR ini apa gitu? Saya juga bertanya seperti itu ya. Nah, kalau untuk perda tanah hutan adat saja itu tidak terselesaikan. Nah, apakah mungkin dari riset-riset yang Bapak Ibu lakukan itu menggeser aturan untuk pengakuan terhadap tanah hutan adat atau tanah ulayat itu tidak melalui perda misalnya? Apakah mungkin negosiasi itu terbuka? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dan Bang Emil. Kira-kira ada empat pertanyaan. Bang Emil menganggap tata kuasa kayaknya cuma ganti casing doang di kita, nggak cukup banyak perubahan yang terjadi gitu, bahkan dari masa yang lampau banget. Terus kemudian kalau dari Ibu ada penghilangan pengetahuan pangan lokal gitu, dan kemudian pendidikan formal ternyata dia memberikan jarak sendiri terhadap kampung gitu ya. Jadi ketika orang menempuh pendidikan formal malah dia berjarak. Itu satu hal yang perlu ditanggapi. Terus kemudian syarat perda untuk tanah adat. Nah, ini kayak nambah PR baru lagi. Itu mungkin dari yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih banyak kau sudah mengingatkan saya, Kir ya. Saya tak tahu bagaimana memulai ini, tapi tadi Bang Abon udah cerita panjang soal jangan terlalu cepat menilai gitu ya. Jangan terlalu cepat menilai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman gitu. Tapi aku ingin bilang begini, tadi Bang Reden udah cerita soal masa lalu, saya mau cerita soal masa lalu, saya mau kondisi hari ini, bagaimana orang melihat gerakan masyarakat adat begitu. Kalau Bang Abon tadi sudah cerita, saya sangat ideologi mereka itu adalah ideologi aman, itu cita-citanya sosialisme gitu ya, dan aku sangat sepakat. Baru dengar itu sekarang dari Bang Abon, ada ideologi itu di aman gitu. Tapi persoalannya dan juga
Aku lihat diskusi kita ini sepakat bahwa kita sudah berada di dalam kooptasi kapitalisme sendiri gitu, sudah berada di situ. Bahkan masyarakat adat itu sekarang sudah diobjektifikasi hanya sebagai kelompok-kelompok yang romantismenya ya mereka itu penjaga hutan lah, penjaga apa, tapi apakah benar di lapangan mereka jaga hutan juga kadang nggak semua gitu. Dan yang menjadi persoalan itu sekarang ada keraguan-keraguan terhadap gerakan masyarakat adat ini sedang mengarah kemana gitu. Eh, Kalau Bang Abed, penjelasan Bang Abed tadi ya aku sangat sepakat dengan kondisi itu. Tapi untuk konteks hari ini kita sudah menerima atau melihat banyak orang sudah bicarakan gerakan masyarakat adat, kemudian banyak orang bicara tentang apa ya, bahwa masyarakat adat tadi jaga hutan, jaga alam, jaga segala macam. Tapi ternyata ini hanya sebagai narasi yang dipakai untuk kita bukan aja gitu, untuk dapat dana dari ini. Tapi pendananya itu kalau kita cari tahu lagi ternyata juga bagian dari misalnya contoh merusak hutan di satu tempat tertentu gitu. Maksudku ada hal-hal yang sangat berkelindan dalam konteks masyarakat adat hari ini gitu. Kita nggak bisa lagi hanya bicara masyarakat adat ini seperti ini, tapi ternyata dia sudah apa ya istilahnya itu, sudah dalam genggaman kapitalisme itu sendiri gitu. Pertanyaannya untuk kita di sini sebagai bahan refleksi, kita akan menanggapi hal-hal yang begini seperti apa gitu. Apakah cita-cita sosialismenya aman tadi yang masih ingin kita capai atau tidak gitu. Kalau saya sepakat itu yang harus dicapai gitu. Tapi kondisinya adalah sekarang kita bekerja tidak untuk menuju hal itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Berton. Mungkin pertanyaan ini ya, bagaimana menghadapi perubahan yang itu lebih ke corak menurut Berton dikuasai oleh corak produksi kapitalistik gitu ternyata. Itu bagaimana ditanggapi oleh gerakan masyarakat adat. Silahkan Bang Berton dulu. Ya, saya pikir ini menarik ya. Ini pertanyaannya menurut saya sangat mendasar. Pertama ke Emil ya. Jadi memang struktur kekuasaan itu pasti tercermin di bahasa. Ya, jadi bahasa itu dipakai juga untuk melanjutkan kerangka kekuasaan yang mau lakukan. Jadi misalnya tadi ya kayak kalau di Jawa ada sabda, perintah kan. Kalau di Batak nggak ada, kami menyebutnya proda, nasihat, pitutur. Jadi memang bisa dicek itu sebenarnya struktur kekuasaan di masyarakat adat itu pakai apa? Pakai bahasa aja. Jadi analisis aja linguistiknya, pakai apa dia? Ya. Jadi kalau bangunan masyarakat adatnya itu misalnya tetua, dia pasti poda, nasihat atau pitutur, apalah namanya itu. Ada istilah-istilah yang khas untuk itu. Ya. Jadi setuju tuh, memang perlu didalami terus ini. Soal bahasa ini ya, tapi saya nggak tahu nih bahasa dalam konteks yang baru-baru ini kira-kira akan gimana, Gen Z ya kira-kira ini akan memerdekakan kita atau membawa kita ke situasi yang makin ini enggak ya, saya belum sampai ke sana itu Mil, nanti mungkin teman-teman berdua di sebelah saya yang lebih muda ini bisa merespon itu ya. Soal bahasa menurut saya penting ya, dan kita memang banyak gerakan masyarakat adat ini masuk ke situ hari ini ya, termasuk bahasa-bahasa lokal. Jadi saya kebetulan mendampingi beberapa kawan yang membangun sekolah-sekolah adat yang mendorong untuk menyelamatkan bahasa-bahasa suku dari pertengahan. Menarik sebenarnya diskusi-diskusi di seputar itu ya, bagaimana hanya dengan bekerja dengan masyarakat adat membahas bahasanya saja itu sangat empowering, sangat ini. Padahal berurusan bahasa, ya belum ke wilayah adat seperti belum yang ini bahasa saja. Proses penyadaran yang sangat luar biasa dari bahasa. Ya, nah itu ya Mel, saya nggak bisa menjawab yang terakhir. Sudah bahasa itu pun aku udah kapan juga. Nah. Soal pangan memang situasinya seperti itu ya, dan bahkan ini saya baru tahu dari banyak kawan yang meneliti tentang pangan ini bahwa
yang dirubah itu sebenarnya bukan apa saja yang kita tanam. Justru dirubahnya itu di selera kita, gastrokolonialisme. Ya, dan ada research yang dibiayai dengan sangat besar untuk merubah selera kita ke selera industri pangan. Ya, ini untuk Mbak, siapa tadi namanya itu? Ini tantangan kita, selera ini. Ya, bagaimana misalnya saya di Papua ketemukan dengan masyarakat adat yang memang bahan makanan pokoknya sagu, ya, tapi mereka kemudian sekarang berselera mie instan, bukan nasi, mie instan dengan apa itu MSG itu, mecin, seolah-olah mereka belum makan kalau nggak ada mecinnya. Ya, jadi ini sangat setuju, tapi memang itulah kita harus terus bekerja dengan soal-soal yang sangat fundamental ini, ya. Karena tadi musuh kita itu, kita melangkah satu langkah, mereka 2 atau 3 langkah, ya. Karena mereka punya kapital, memobilisasi para profesor, memobilisasi para profesional komunikasi, memobilisasi bikin riset, gitu ya. Nah, sementara kita bikin riset, misalnya, wah saya mau bantu Sanyogo bikin riset, duitnya kagak ada, bisa nggak 50 juta ya? Gitu. Kalau di sana berapa miliar, kan gitu. Maksud saya hal-hal ini situasi yang kita hadapi ya. Jadi yang terus juga soal pendidikan. Dari awal kan memang kita sudah meyakini, saya sendiri meyakini bahwa pendidikan kita hari ini yang berjenjang dari TK ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, isinya ilmu pergi. Memang mengusir kita dari diri kita, mengusir kita dari keadaan kita, karena memang tidak diajarkan tentang diri kita. Yang kita pelajari adalah tentang daerah lain, yang di daerah lain itu akan menyediakan kenikmatan hidup, ya. Dan sampai sekarang, walaupun misalnya ada kebijakan nasional untuk menyediakan 20% muatan lokal di dalam kurikulum, nggak ada pejabat daerah yang mau itu, karena di dalam otak mereka kembali ke adat itu, ya, kembali ke masa gelap, ya, kembali ke masa gelap ini, kembali ke adat itu, kembali ke sepele gitu, berkat menyembah berhala, ya, karena kembali ke masa lalu itu, ya, kembali ke komunalisme primitif, kata ahli. Padahal itulah komunisme diakui bahwa kita itu komunalisme, tapi taruh logo primitif, kan. Jadi ada suatu ajakan dulu dari Dolorosa, itu udah ikutlah gerakan belok kiri, ya. Ngapain masyarakat adat belok kiri, kan kita dari dulu sudah di kiri. Kalian aja yang mau belok kiri itu nggak mau belok ke masyarakat adat, kira-kira begitu, kan. Masyarakat adat kok diajak belok kiri, ya. Ini misalnya dia udah di kiri dari dulu, ya, bahwa memang dia diganggu terus tadi itu, ya, liberalisme masuk, tadi sekolah masuk, ini masuk, ya. Mereka pun krisis. Sebenarnya gak sekaligus juga merebut kapitalisme itu menjadi ini, yang enggak. Mereka krisis di antara dua-duanya. Ada krisis ideologi yang besar di masyarakat adat, ya. Dan kalau kita melihat ada gejala ini, yang kita salahkan, kita tidak berusaha apa yang mereka derita, apa yang mereka alami, yang kita pun mungkin bagian dari membuat mereka mengalami krisis itu, ya. Jadi mempersalahkan korban, ya. Kita hanya lihat, oh tapi dia kan dapat uang dari PT ini, dapat uang dari PT itu, ya. Hanya itu yang kita lihat. Kita tidak lihat bagaimana mereka sampai di situ, sampai nggak punya pilihan harus menerima itu, karena nggak punya energi sosial lagi untuk melawan. Menurut saya hal-hal yang kita hadapi akan kita hadapi hari ini kalau kita betul-betul terlibat di dalam gerakan ini. Jadi karena itu kan sebenarnya yang kita kembangkan itu adalah kita dorong sekarang ini dengan sekolah adat itu, ya, kita
kita fasilitasi sekolah-sekolah untuk ilmu tinggal. Atau Oji bilang bukan hanya ilmu tinggal, karena ini sudah banyak tersesat banyak orang, ilmu pulang saja kata Oji. Orang pulang, ya. Mana caranya memulangkan orang yang sudah lulus S3 dengan ilmu pergi? Itu juga nggak ngerti saya juga, tapi kan kita usahakan gitu, ya. Karena itu realitas kita hari ini, ya. Jadi mari kita terus menerus bikin sekolah adat, bikin mengisi muatan-muatan lokal yang tersedia sekarang ini yang walaupun 20%, kalau itu kita isi saja, minimal kita berada di antara seimbang antara ilmu tinggal dengan ilmu pergi. Jadi kalau mereka tidak masuk ke lapangan kerja yang tadi, mereka paling tidak masih bisa mengurus harta atau kekayaan yang ada di kampungnya. Sekarang ini tidak. Begitu mereka sekolah, pulang kampung, mereka jadi preman, mereka jadi penyakit, mereka jadi sumber masalah di kampungnya. Bahkan mereka lah yang pertama musuh kita, karena dia akan ada di humasnya perusahaan, di TPL, begitu kan ya, betul? Orang-orang sekolahan itu direkrut jadi humas, dan kita berhadapan dengan saudara kita sendiri, ya. Ini situasinya. Jadi gimana ini ilmu pulang atau ilmu tinggal ini kembali kita fasilitasi sebagai bagian dari gerakan masyarakat adat. Itu yang saya sebutkan tadi itu indigenisasi, ya. Itu menurut saya di ini, ya. Dan kalau bicara tentang jati diri, memang jati diri yang tadi dijelaskan oleh Mas Eko itu jati diri keadatan. Terus tidak harus kita kemudian kembali ke masa lalu, tidak bisa pakai laptop, tidak bisa pakai handphone, ya. Ini juga menurut saya nggak benar, ya. Itu tadi itu, karena yang paling utama dari semuanya sistem nilainya, ideologinya, ya, bukan alat-alatnya. Nah, kan orang ini untuk mengintimidasi kita ketika berjuang itu abang-abang itu dia sarjana terus pakai handphonenya iPhone lagi katanya, ngaku-ngaku masyarakat adat katanya kan. Jadi itu cara untuk melemahkan kita. Dan menurut saya, dan nanti teman-teman kalau begitu betul-betul menjadi juru bicara gerakan akan mengalami seperti yang saya alami itu, ya, dibully, ya. Karena yang mereka pikirkan di kita itu, ya, kalau menjadi masyarakat adat itu harus pakai cawat lagi, pakai apa, jadi nggak boleh pakai, kira-kira begitu. Nah, ini soal persepsi, ya. Nah, kita tidak begitu, ya. Tadi yang saya jelaskan tadi itu. Nah, ini yang paling berat nih, ideologi aman sosialisme. Sebenarnya lebih ganas dari situ sebenarnya kalau kita diskusikan serius. Dan itu ini mungkin juga saya gambarkan. Saya belajar ini kan pelan-pelan. Sampai saya suatu saat harus live in di rumah betangnya Janggut. Tahu pernah dengar Janggut? Main sungai sungai Utik itu. Ya, saya hidup lihat. Jadi yang dicatatkan oleh para peneliti itu sebagai komunalisme primitif itu saya temukan di sana. Dan setelah baca lagi yang lain-lain, ternyata ini mungkin yang menjadi inspirasinya Marx pada zaman dulu itu, ya, pulau bukan euforia, nah ini susah ini, nanti dicari, ya. Jadi yang digambarkan sebagai masyarakat yang sempurna ininya begitu. Dan walaupun tidak sesempurna yang dituliskan di buku itu, saya bisa melihatnya ada di Sungai Utik dan saya bandingkan dengan yang lain, ya. Dan inilah yang disebutkan oleh sekolah-sekolah kita itu yang tertinggal, yang gitu. Jadi yang sophisticated ini, ya, justru memang diposisikan sebagai sesuatu yang buruk supaya karena itu bisa mengganggu mereka. Jadi yang terbaik itu adalah yang dari mereka. Kira-kira begitu, ya. Jadi menurut saya bisa juga itu saya juga memfasilitasi proses belajar tentang ini, ya.
membawa membawa orang-orang yang dari ilmu pergi itu terus pulang hidup beberapa lama di masyarakat adat dan membuat satu kajian ideologinya, ya, kajian ideologinya itu. Dan gak banyak memang pusat riset atau LSM yang serius menggarap ini, ya, menurut saya itu yang dilakukan Mai itu sebenarnya kayaknya lama-lama akan kesana juga, itu saya bayangkan itu, ya, gitu. Jadi soal penjaga bumi sebenarnya ini bukan, kalau ke saya bukan romantisasi. Kebetulan awal-awal saya di aktivis itu memang jadi peneliti, Berton. Jadi saya dulu melakukan penelitian di Kaltim, NTT, Maluku, dan Papua mengenai kearifan tradisional dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama Yayasan Sejati. Jadi kamu bisa search itu di jurnal analisis CSIS, ya, tentang judul tadi itu, ya, yang bisa yang rangkumannya itu kenapa mungkin saya jadi dapat Ramon Magsaysay Award, dianggap sebagai suara karena punya pengetahuan tentang itu. Jadi kan tadi kan kita perlu visible, terlihat. Nah, apa yang bisa kita angkat agar masyarakat adat itu terlihat? Karena saya dari gerakan lingkungan, jadi saya memang membawanya karena dari pengetahuan saya tentang bagaimana masyarakat adat dengan kearifan tradisionalnya mengelola lingkungan, ya. Misalnya dari keanekaragaman hayati, saya dorong masyarakat adat itu supaya menjadi aktor yang sangat penting, karena saya tahu keanekaragaman hayati itu sumber hampir seluruh kehidupan masyarakat adat. Jadi mereka sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati, ya. Yang kalau itu rusak, mereka pasti punah. Karena itu merawat keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka, ya, itu sudah bukan pilihan, itu memang hanya itu cara mereka untuk survive, untuk bisa hidup. Dan karena mereka hidup dari situ, tentu saja mereka harus mengembangkan pengetahuan tentang itu, harus mengembangkan tata cara pengelolaannya. Karena itu kemudian ada kelembagaan adat, ada hukum adat, ya, dan bahkan ada sistem tenurial yang khas masyarakat adat. Jadi kalau di masyarakat adat itu dalam kondisi yang baik, saya lihat, ya, yang bisa menjaga alamnya itu memang jangan dimasuki oleh sistem kepemilikan baru yang individu, apalagi kalau sudah masuk sertifikasi. Gimana cara melawannya itu, ya? Kalau bisa dipertahankan, mereka tetap setia melihat tanah wilayah adat keanekaragaman hayati hutan sebagai tanah leluhur, artinya tanah dan itu miliknya orang mati. Jadi kalau mau memiliki tanah di wilayah adat, mati dulu. Karena kewajiban orang hidup adalah menjaga titipan orang mati, karena dia yang punya. Nah, konsep ini kan hancur-hancuran kita, ya. Dan kehancuran konsep tanah leluhur ini, itulah kemudian ada pemimpin adat tiba-tiba keluar datang ke Jakarta membawa surat pelepasan tanah adat yang seharusnya dia tidak bisa lakukan secara adat, ya. Jadi hal-hal ini memang, ya, harus kita kerjakan terus menerus ini, gitu, ya. Jadi itu bukan apa namanya, bukan romantis, itu real, ya. Dan saya melakukan itu, dan saya kebetulan saja karena saya jadi sekjen aman dan sektor aman, ya, saya melakukan apa yang saya ketahui itu sebagai sesuatu untuk membuat masyarakat adat itu terlihat dan terdengar, ya. Mungkin nanti dari kalau Mai jadi sekjen aman misalnya, dia akan bawa ekofeminisme itu karena dia tahu itu bagaimana bekerja, gitu, ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada misalnya jadi sekjen aman itu dari aktivis pangan, bisa jadi dia akan membuat masyarakat adat itu visible dari sisi kedaulatan masyarakat adat. Jadi itu hanya kebetulan saja, ya. Dan memang bukan hanya saya yang begitu, temuan-temuan para peneliti juga menyatakan begitu, ya. Ininya begitu. Sekarang itu terus berkembang dan mungkin ada lagi aspek lain lagi nanti yang lebih menonjol untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat itu. Walaupun saya juga menyadari itu berbahaya, ada bahayanya. Karena kemudian kalau orang lain tidak menemukan kearifan lingkungan itu, kearifan tradisional itu seperti yang dia bayangkan,
bukan masyarakat adat, itu bahaya. Ya, harus hati-hati dengan itu. Ya, oke, itu aja dulu. Ya, itu PR selanjutnya. Makasih. Makasih Bang Abran. Mungkin langsung aja Mas Eko atau Mbak Mai. Oke. Generasi Z, bukan? Saya belum ngomong masyarakat, Mbak Mai sudah Direktur Jatam ya. Jadi saya harus hormat dulu. Iya, saya halo, bisa Mbak. Bang Emil, terima kasih sudah mengingatkan satu hal penting. Saya jadinya cuma nambah cerita nih, Bang Emil. Gak kelihatan. Saya nambah cerita aja Bang Emil. Makasih. Juga Mbak Yani nanti sama Berton, tapi udah dijawab. Jadi saya pernah presentasi hasil riset dengan Greenpeace di 3 lokasi, judulnya sawit tipu-tipu di Bovendigul, kemudian Merauke, satu di Tambrau, yang membahas Abang Dr. Yusuf Sawaki itu dari Unipa. Ya biasa, standar lah, dampak-dampak sosial, ekonomi, ekologi gitu Bang Emil, teman-teman semuanya. Lalu Bang Yusuf ini menampar saya dengan persis kayak Bang Emil barusan itu. Mas Eko dan timnya bagus menjelaskan dampak-dampak sawit terhadap hilangnya ruang hidup masyarakat adat di 3 lokasi tadi. Tapi satu yang nggak diungkap tadi soal hilangnya bahasa. Lalu beliau ternyata lulusan S3 bahasa di Australia, memang dia linguistik tuh. Cuman yang menarik setelah menunjukkan bagaimana hilangnya bahasa di Papua, dia menguraikan tesisnya dia tentang hubungan hilangnya bahasa dengan, ini hubungannya dengan Mbak Yani tadi, tentang gizi buruk di beberapa wilayah upland dan lowland gitu. Saya agak lupa tapi nanti saya buka. Kan saya bingung, masa hilang bahasa ada hubungannya dengan gizi buruk gitu. Lalu beliau sangat mudah sekali menjelaskan bagaimana orang atas yang dingin dengan orang bawah yang panas ini sudah punya sistem bahasa yang baku gitu. Cara melihat ubi-ubian yang ragamnya luar biasa itu, jenis babi, jenis hewan dan lain-lain, orang atas dan orang bawah ini berbeda sekali. Singkat cerita yang saya tangkap, mungkin nggak sedetail yang beliau sampaikan, Bang Emil dan teman-teman, sejak ada sawit masuk, itu gelondongan lanskapnya hilang, antara atas dan bawah ini udah nggak ada lagi batasnya itu. Jadi orang atas yang dingin makan ubi-ubinya orang bawah yang panas. Lalu orang bawah yang panas makan babinya orang dingin gitu. Nah, nggak semua berhasil adaptasi itu, teman-teman. Karena tadi puluhan biasa mengonsumsi metabolisme tubuhnya dengan standar yang itu. Nah, disitulah ternyata bisa terjadi yang disebut gizi buruk tadi. Jadi saya penjelasan bahasa bisa, hilangnya bahasa bisa menjelaskan bagaimana sebuah gizi buruk, termasuk Yahudi mau dia lihat semacam itu waktu ada kemiskinan itu Bang Emil. Nah setelah itu saya tobat lah, jangan sampai nggak ngomong soal bahasa, meskipun dikit-dikit nggak ngerti ya, dikit-dikit kita obrolin gitu Bang. Itu satu pengalaman saya Bang, diingatkan kayak gitu nih, ya tapi karena kita sedikit ilmunya, mungkin kita ngajak teman lain yang mengerti. Yang kedua Bang, ini soal di masa Orba, Pak Wiradi dan Pak Sayurjo itu pernah cerita politik bahasanya Orba itu levelnya udah pendisiplinan ya. Levelnya kalau mau minjam pukul ada pendisiplinan tubuh gitu. Misalnya suatu ketika Pak Sayurjo itu ternyata yang pertama membuat konferensi tentang kemiskinan struktural, dibubarin karena ada kata kemiskinan, apalagi tambah struktural. Karena nggak boleh ada kemiskinan di zaman itu. Yang ada adalah prasejahtera, sejahtera. Iya Bang. Karena nggak boleh, miskin itu aib bagi Orde Baru. Makanya dipakailah prasejahtera, sejahtera dan lain-lain itu. Iya, jadi disembunyikan banget. Sama halnya pengakuan Pak Ben White di buku Ilmu Sosial dan Kekuasaan. Pak Sayugyo itu katanya misalnya ngecek gelembung balon dengan mengutip satu kata land reform di tahun 80-an. Belum ada yang berani mengatakan land reform. Lah Pak Ben White mengutip itu, lalu ditanya Pak Sayugyo, saya nggak nanya langsung, kenapa Bapak berani mengatakan
kira-kira di masalahnya adalah kemiskinan pedesaan hanya bisa dilakukan kalau ada land reform, kira-kira gitu. Nah, kata Ben White, berani sekali Bapak. Ya, saya ngecek, siapa tahu lolos, ya kita lanjutkan. Kalau tidak ya saya ditangkap lah, kira-kira gitu. Ternyata lolos. Itu oleh Ben White di ilmu sosial kekuasaan bilang, siapa bilang tahun 80-an nggak ada kata land reform, minimal ada Joe pernah bilang sekali. Meskipun itu takut-takut gitu. Saya bayangin, ada cerita lain dari Pak Wiradi. Beliau ini punya teman yang hariannya itu sebenarnya biasa bahasa kalau Jawa ngoko itu, Bang Emil. Nah, seminggu kemudian dia jadi sekretarisnya camat. Pak Wiradi nggak bisa lagi menggunakan bahasa yang lama untuk memanggil dia, hei kue RP nanti. Harus mulai dalam badai tangklet, penjenengannya pun badai teng pundi. Karena kalau Pak Wiradi pakai bahasa yang sama, dia dihukum secara sosial tuh. Ini masih era Belanda itu, kata dia. Saya membayangkan hebat sekali Ben Anderson sebenarnya juga menunjukkan ya Bang, bagaimana Orde Baru memakai politik bahasa itu untuk pengendalian banyak hal itu. Nah, ini guyonannya Bang. Saya bilang pahlawan reformasi itu bukan gerakan mahasiswa saja, tapi menurut saya ada dua orang, Wiji Tukul sama Kantata Takwa. Karena di era Orde Baru gak pernah kita temukan saya berontak, hilang lah. Lawan itu hilang. Bongkar apalagi nggak nemu itu. Siapa berani ngomong pengkhianat itu nggak ada, pasti ditangkap. Tiba-tiba Wiji Tukul ngomong hanya satu lawan. Kayak ada satu muara menurut saya bagaimana perlawanan itu punya gantungan bahasa. Dan saya cek kantata takwa itu pas 98 itu bulan sebelum reformasi itu di Jakarta itu mulai memproduksi kata bongkar itu. Seolah-olah luapan perlawanan anti Orba itu terwakili dengan kata-kata itu, Bang. Nah, saya hanya nambah cerita gimana dahsyatnya politik bahasa digunakan oleh kekuasaan, tapi juga kalau kita punya istilah-istilah tertentu yang atau bahasa itu bisa mewakili sesuatu yang mungkin itu jadi tidak hanya semata diksi, tapi sebenarnya mewakili hal yang substantif dari gerakan kita ya. Tadi di awal sebenarnya Bang, saya khawatir betul ya berhati-hati nanti jargonis, tapi apa yang bisa mewakili selain kolonialisme ya gitu. Belum dapat aja itu. Iya, jadi itu sudah katanya. Sementara begitu. Iya, Mbak Yani saya komentar umum saja, cuman beberapa kali saya dikritik ya kebetulan saya di Fakultas Ekologi Manusia IPB, tapi sekarang sedang cuti untuk menyelesaikan studi. Itu kalau bicara studi tentang pangan, kita diingatkan bahwa ada karakter di Nusantara ini, pangan kita itu pangan yang agromaritim dan tropis. Nah, kategori ini penting. Ternyata salah satu kategori tropis itu dikenal tuh 3 model: rebus, bakar, kukus, sama panggang. Dan ternyata saya tadi cek-cek, kapan sih kenal goreng? Goreng itu belakangan saja. Belakangan, belum lama itu. Nah, itu jawaban juga kenapa banyak daerah di tempat Nusantara ini ada banyak makanan yang sifatnya fermentasi gitu. Karena ngandalin matahari berlimpah gitu. Saya nggak tahu bener nggak cerita soal tauco, katanya orang Jepang pengen belajar tempe, nggak jadi, itu jadilah tauco itu. Karena kurang mataharinya. Tapi kita lebih bangga makan tauco daripada tempe gitu. Nah, itu karena kemewahan itu. Yang lain yang pernah mengkritik kami itu Profesor siapa yang ahli koperasi? Pak Pahan depannya. Agus Pahpahan. Pak Agus Pahpahan itu dikenal sebagai profesor lalat tentara. Dan dia memproduksi maggot itu, Mbak. Loh, tadi mengkritik masa orang tropis kok takut sama maggot gitu. Ini hanya bisa dilakukan di wilayah tropis ini. Dan ini sangat bergizi buat ternak gitu. Multivitaminnya tinggi. Saya nggak punya ilmunya ya Mbak. Ini hanya ngomong cerita ya, nggak punya ilmunya. Tapi itu sebenarnya poin saya adalah ya jangan-jangan ada karakter khusus dari agromaritim. Selama ini kan darat sama laut dipisah. Tapi kalau kita ke Indonesia Timur,
Misalnya Bali ya, jangan Indonesia Timur. Bali ada konsep segara gunung gitu. Nggak terpisah itu antara laut dengan gunung gitu. Satu lanskap. Kita aja jangan-jangan yang memilah ini darat, ini gunung di beberapa tempat itu nggak terpisah gitu. Nah, cerita lagi-lagi nambah cerita aja. Mas Pujo Sumedi waktu cerita tentang bukunya dengan Tani Ali hidup di tengah raksasa itu mengurai satu riset tentang kapan orang gunung, saya lupa antara Willis atau Kelut ya, riset tesis dia, kapan orang gunung mengenal penyakitnya orang kota. Satu, diabetes, dua, kolesterol, yang tiga, darah tinggi. Ternyata temuan dia sejak kenal minyak sawit. Saya jadi ingat-ingat dulu masih zamanin aku Mbak Mei di Jember itu makan blondo ya Mbak ya, buatan minyak yang buatan sendiri. Tapi saya lihat itu enggak tiap hari dipakai itu ya, tidak tiap hari. Nah, saya nggak tahu relevansinya apa, tetapi jangan-jangan ketika kita bicara tentang kedaulatan pangan, serentak kemudian kita mesti, tadi Bang Emil mengingatkan dimensi historis dari karakter kita sendiri apa gitu. Jangan-jangan kita mesti kenal dulu itu. Kalau teori yang mewakili tadi penyeragaman itu kan ada teori McDonaldisasi itu. Bang Abdon tadi menyebut itu, tapi ada hal lain Bang. Katanya konon mereka itu sampai ke filsafat bahasa gitu. Saya pernah baca tapi akurasinya perlu kita diskusikan ya. Kenapa McD sama KFC itu memakai merah sama kuning? Karena dan itu tegas garisnya. Kalau kuning ini merah itu kan gairah, jadi bukan hanya berani, gairah. Lah kuning ini dekat dengan lapar. Lapar. Jadi diharapkan kalau orang melihat warna merah yang tegas itu, gak mungkin meliuk-liuk begini Bang, itu gairah makannya tinggi gitu. Lah orang NU di Jember, saya dengan Mak Mei, warungnya dikasih hijau Mbak. Hijau damai, beli satu kopi, duduknya lama banget gitu. Apalagi tambah biru Mbak, biru itu bikin orang healing itu Mbak ya. Jadi sampai ke konsep warna, jadi sulit sekali pasti McD mau berubah suruh hijau nggak akan mau. Percaya sama saya, pasti kuning sama merah. Ya tapi itu konon sih ya. Cuman kalau mau lebih dalam lagi Mbak, saya cuman baca lagi, nggak punya ilmunya. Teman antropologi di UI itu pernah mengkaji tentang logo Starbucks. Wah itu menarik banget, ternyata seserius itu ya produksi logo itu dibuat ya. Itu kan apa Sirin ya, Irin apa siapa itu yang dipakai di logonya Starbucks itu ternyata berubah beberapa kali. Yang pertama itu nampak kali dia putri Yunani yang di tengah laut, itu kelihatan lebih vulgar, terus ini dikaburkan. Nah putri ini bikin banyak nelayan yang kalau ketemu dia pasti nggak pengen pulang ke rumah lagi. Nah dia dipakai logo itu untuk mengatakan ini second home loh Starbucks. Kamu kalau sudah di sini nggak usah ingat kopi di rumah gitu. Lalu dia mengkritik, cek deh di Starbucks. Ini nggak apa-apa ya ngomong logo ya, nyebut ya Ham ya. Dia suruh ngecek beneran nggak Starbucks jualan kopi itu? Enggak, yang dijual kan floatnya macam-macam, kopinya berapa persen. Tapi untuk melampaui itu dia memakai politik bahasa dan tadi diskursus wacana untuk mengelabuin itu semuanya, seolah-olah dia kalau di situ pakai logo itu second home-nya, ini rumah keduanya. Nah, maksud saya bisa jadi politik pangan itu juga dipengaruhi untuk bagaimana konstruksi makna pangan itu melalui politik bahasa tadi. Misalnya kurang enak apa ayam gepreknya atau atau masakan Padangnya bibi kita dibanding tiba-tiba di otak kita ayam paling enak itu KFC atau donat paling enak Ciko itu. Jangan-jangan itu konstruksi yang terbuat karena politik iklan itu ya. Dan itu saya pernah mendapat pengakuan ada tim yang membuat iklan Indomie, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman masih ingat dari Sabang sampai Merauke Indomie seleraku itu melibatkan profesornya 12. Dokternya 10, yang S2 ini enggak dihitung lah paling banyak. Ada ahli linguistik, ada antropolog, sosiolog dan macam-macam. Yang ngomong ini sudah almarhum, saya sebut aja lah, Profesor Bakti Sumanto, ahli budaya
Atmajaya dan UGM juga. Dia bilang pengakuan dosa saya tim di situ. Tahu nggak teman-teman apa pesan dari iklan itu, kata dia? Kenapa di situ banyak Indonesia Timur dan dari Sabang sampai Merauke? Apa? Pesan utamanya adalah kamu makan Indomie Indonesia banget gitu. Mana ada, Mbak? Kita pun nggak punya tradisi gandum lah. Kita kan tadi apa namanya kalau di NTT tadi sargum, ada jagung, kedelai, padi dan lain, nggak ada itu gandum. Tiba-tiba Indonesia banget itu makan gandum. Jangan-jangan kebanggaan atas pangan-pangan itu bagian dari konstruksi, yang itu bagian dari politik bahasa tadi. Terima kasih. Demikian. Lalu apa beberapa hari lalu ya di tempat Gus Roy itu ada acara Muda Muhammadiyah dan NU. Iya, apa namanya? Iya, pelatihan buat anak-anak muda. Jadi mereka juga menyatakan hal yang mirip ya tentang saya datang ke tempat masyarakat adat gitu, tapi kenapa ya mereka kok pakai plastik gitu? Jadi kita meletakkan masyarakat adat itu seolah-olah dia di satu tempat, lu jangan ngapa-ngapain ya, indah aja di situ, kira-kira begitu ya. Lu makannya yang tradisional deh gitu. Seolah-olah mereka bukan manusia seperti kita gitu loh. Itu kan nggak fair juga gitu meletakkan mereka gitu. Bagaimana kalau mereka juga punya pengalaman terekspos oleh ditindas secara kolonial gitu ya. Terus sepaket, mereka punya agama juga nggak boleh. Kita yang punya agama yang dominan jadi bagian yang privilege tuh gitu. Agamanya diopresi gitu ya. Mereka pakai pangannya aja dibilang terbelakang, diubah dengan revolusi hijau. Jadi lapis-lapis kuasa itu dan belakangan termasuk diksi-diksi baru, transisi energi, you name it lah gitu ya, REDD, carbon trading gitu. Yang itu juga bersama dengan terkikisnya diksi, kalimat, bahkan sejarah-sejarah yang menghubungkan pembelajaran dengan leluhur gitu. Jadi daripada kita melihat ini kok begini ya, saya setuju dengan apa gitu, sehingga kita bisa belajar juga apa yang terjadi gitu ya. Kenapa mereka bisa jadi korban berkali-kali begitu? Tetapi mereka punya agensi loh. Mereka bukan hanya korban. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdon dengan Eko bahwa misalnya sekarang ada tuntutan undang-undang masyarakat adat, itu jadi bagian gerakan agensi masyarakat adat loh gitu ya. Yang kemudian terkoneksi dengan mereka bisa masuk dalam konteks isu perubahan iklim dan seterusnya. Itu juga satu agensi, termasuk perempuan-perempuan tadi yang saya sampaikan gitu ya. Itu mereka tidak hanya bicara saya korban, mereka merekognisi karena itu bagian yang harus visible dong gitu ya. Mereka harus diperlihatkan juga bahwa mereka korban. Tapi mereka juga punya agensi. Nah, agensi ini juga harus kita perlihatkan dong gitu. Entah dengan penelitian dan sebagainya begitu ya. Dan juga saya rasa penting kita meletakkan diri kita sebagai dengan staying with trouble gitu ya. Jadi bisa nggak kita mengganggu diri kita juga gitu, mengganggu diri kita juga dalam konteks kemudian meletakkan kita juga merupakan bagian yang terhubung dengan mereka, bukan hanya sebagai oh ya ada gerakan masyarakat ada di sana, atau ada gerakan perempuan di sana gitu, atau difabel, you name it gitu. Tapi kita meletakkannya bahwa ini makin kompleks sebenarnya relasi kuasa yang kita perlu letakkan bersama-sama, dibuka gitu. Bahwa kita memang mesti berlatih begitu ya, dalam krisis yang jamak ini gitu, untuk bahkan menggunakan atau mencari diksi-diksi dan menghindari membawa diksi-diksi baru yang dari sekolahan bisa jadi gitu. Dan itu punya efek banget sebenarnya. Saat misalnya bicara dengan sedulur sikap, menyebut orang meninggal itu salin, ganti gitu, ganti baju, itu beda banget gitu. Saat kita bicara oh mati, udah dunianya berbeda gitu. Tapi berkata salin itu untuk menunjukkan mereka ada, cuman ganti baju. Mereka ada di sekeliling kita gitu. Dan itu satu petunjuk gitu ya, yang mengkoreksi
tubuh kita, pikiran-pikiran kita yang dikenalkan bahwa wah ya itu mati, itu terputus dari dunia sebenarnya gitu. Dan kita sedang bicara ini banyak sekali gerakan-gerakan yang sedang memperjuangkan diksi, termasuk tafsir. Ada gerakan Muslim misalnya, perempuan yang sekarang juga sedang merebut tafsir. Misalnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia misalnya. Jadi saya membayangkan jika banyaknya kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini punya arena berlatih bersama-sama. Saya rasa penting kita pikirkan gitu ya, yang bisa jadi muaranya juga bisa jadi bicara sikap politik bersama-sama. Karena ada arena-arena yang nggak bisa kita hindari. Apa? 5 tahunan misalnya, ada pemilu dan seterusnya gitu ya. Jadi apa yang perlu dilatih di antara waktu-waktu itu gitu secara bersama-sama. Sehingga percakapan-percakapan bahwa kita tidak sedang menghadapi satu perjuangan yang hanya satu nih. Ini kita menghadapi satu yang berlapis-lapis sekarang. Masyarakat adat juga gitu ya. Perempuan juga gitu. Nah, saya justru ingin membuka lebih jauh sebenarnya bagaimana ruang-ruang ini bisa kita percakapkan dalam konteks ruang reproduksi sosial tadi. Karena itu semua terjadi di rumah kita, dengan teman-teman kita gitu. Termasuk mempraktekkan hal-hal yang makin materialistik ya sebenarnya gitu ya. Menarik tuh misalnya ada satu event bengong bersama bayar 85.000 gitu. Itu apa nih ya gitu ya. Jadi kita butuh mencerna gitu ya. Ini apaan gitu. Maksud saya rasa penting kita memperbanyak ruang-ruang percakapan ini sehingga diksi-diksi yang hilang. Saya setuju relasi kuasa yang lain adalah bahasa. Saya nggak tahu nih apalagi kawan-kawan rival nih tantangannya yang bahasa hukum ya. Yang wah nggak bisa tuh diubah bahasa hukum, ada bahwa dan selalu harus pakai bahwa misalnya. Jadi, maksud saya kita dihadapkan pada konteks pendidikan formal seperti itu gitu ya. Belum lagi percakapan sehari-hari yang juga mulai hilang. Saya merasakan yang disampaikan oleh Bang Abdon tadi dan itu menurut saya nggak terduga saat di Poncoleo itu satu mama bercerita, iya mereka tanya kami mau beli tanah. Oh tanah itu bukan milik kami Bapak, itu tanah milik orang lain. Siapa Ibu? Sudah meninggal. Kalau leluhur kami, kalau Bapak mau ini, Bapak ketemu dia aja gitu. Itu kan nggak bisa kita berdebat untuk kayak gitu. Apa kalimat-kalimat diksi-diksi yang bisa kita gunakan sehingga orang nggak bisa berdebat lagi. Dan itu biasanya tidak kita dapat di sekolahan. Apalagi pengalaman saya dalam konteks litigasi. Begitu mereka menang misalnya, ini kasus Sangihe ya, menang hukum, nuntut lagi perusahaan, menang lagi, nuntut lagi gitu, nggak habis-habis gitu. Jadi banyak arena yang harus kita buka gitu ya, litigasi pengakuan hak adat, tadi the commons gitu. Saya rasa dengan membuka ini dan membuka percakapan-percakapan antar isu, antar solidaritas, dan mungkin berlatih bersama-sama dalam ruang-ruang politik, dalam ruang-ruang solidaritas, itu mungkin akan menjadi penting Abang untuk gerakan masyarakat adat ke depan bersama-sama gitu ya, merebut ruang politik yang lebih luas gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mai. Kira-kira semakin banyak ini ya lubang-lubang jebakan Batman yang membuat kita agak-agak makin nggak paham terhadap sesuatu, tapi satu sisi kita makin GR, makin bunter gitu. Itu kira-kira yang saya coba tangkap. Saya pikir kita masih punya waktu lebih sedikit lagi. Ya, terima kasih. Saya langsung nyambung ke komentar terakhirnya Mbak Mai, merebut ruang politik. Saya mau tanya ke Pak Abdon, saya sering dengar gosip, makanya harus dikonfirmasi nih. Katanya Pak Abdon dulu adalah salah satu orang yang selalu mendorong gagasan blok politik di Aman, dan itu memang mungkin karena ada 70 juta masyarakat Aman,
itu berapa persen tuh? Itu udah lebih gede dari Nasdem mungkin ya, atau siapa? Itu. eh Pertanyaan ini jadi bagus karena di sini ada dua orang petinggi Partai Buruh juga. Ada juga petinggi dari Partai Hijau, dan Mbak Mai adalah salah satu deklaratornya. Pak Eko di pemilu kemarin pagi-pagi WhatsApp, "Pak Cung, kita harus milih tiga-tiganya Partai Buruh." Berarti di niat terdalamnya sebenarnya semua pada pengen partai, tapi kadang-kadang malu-malu ngomong. Termasuk Pak Eko malu-malu ngomong tentang partai gerakan politik. Kalau Mbak Mai udah jelas deklarator. Nah, itu Bang Abdon, ini ke Bang Abdon. Kira-kira kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih gagasan itu dulu dibicarakan. Karena kalau kita lihat di PPT-nya Bang Abdon tentang strategi pengorganisiran 6 poin itu, kalau ngelihat itu juga kira-kira yang dibicarakan oleh teman-teman yang sedang membangun gerakan itu. Gerakan membangun partai itu ya, itu persis sama tuh, tinggal kalau Bang Abdon nambahin terakhir adalah mengeluarkan poinnya adalah blok politik, itu kan yang nggak keluar di PPT-nya tadi, harusnya tambahin lagi itu. Oh iya, itu sih mungkin itu penting juga diobrolin karena ya seru aja hari ini ada elit-elit partai yang datang. Saya bilang nggak boleh kampanye ya hari ini, tapi nggak apa-apa lah, itu juga bagus. Itu dari saya, Bang Ilham. Dari tadi mungkin dari awal sebenarnya kan saya sih melihatnya kemunculan gerakan masyarakat adat salah satunya utamanya sebenarnya merespon peralihan corak produksi tadi gitu ya, dari yang menjadi kapitalis. Sebenarnya pertanyaan utamanya dalam satu kerangka transisi agraria tadi, seberapa jauh atau seberapa signifikannya kemudian kita hanya berkutat pada penajaman tadi ya, politik-politik identitas tadi, karena saya pikir tadi kita banyak membahas soal urgensi indigenize gitu, kita bicara soal indigenitas sebagai adat, membangkitkan ulang itu, tapi sebenarnya di banyak tempat, misalnya di Selandia Baru, misalnya Elizabeth Rata pernah menulis soal kapitalisme neotribal, bagaimana artikulasi atau kebangkitan kembali identitas adat kemudian menjadi ruang tumbuhnya sirkuit-sirkuit kapital baru gitu. Jadi sebenarnya tadi menarik gitu, Abdon sudah menyinggung soal pemimpin adat kapitalis dari kapitalis gitu. Tapi saya justru tertarik gitu, bagaimana kemudian Aman melihat fenomena-fenomena itu, melihat stratifikasi dan diferensiasi kelas misalnya di dalam kelompok adat itu sendiri gitu, yang di banyak tempat justru misalnya ketika kita bicara soal kesepakatan di antara kelompok adat dalam lingkup spatiotemporal itu justru jadi pintu kemudian tumbuhnya atau berkembangnya sirkuit-sirkuit kapital baru gitu. Dan saya juga tadi sebenarnya menarik juga yang Mas Eko udah bilang, jangan-jangan selama ini politik pengakuan tidak diimbangi dengan imajinasi soal reforma agraria, kemudian juga ngomongin internal justice gitu. Tapi menurut saya keadilan atau internal justice ini belum terlalu diperdalam, dan saya tertarik gitu yang dimaksud dengan internal justice itu seperti apa, karena keadilan sebagai suatu konsep itu sangat arbiter gitu, jangkarnya apa gitu. Jadi sebenarnya justru menarik, yang saya pikir jadi refleksi penting yang tadi disampaikan Bang Abdon, gerakan masyarakat adat jangan-jangan selama ini mengalami krisis ideologis tadi gitu. Yang juga terganggu, kita selama ini melihat gerakan masyarakat adat sebagai sesuatu yang distant atau yang jauh dari kita, sebagai sesuatu yang di luar saya, misalnya anak muda yang tumbuh di kawasan urban gitu. Padahal sebenarnya jangkar yang menghubungkan kita tadi, yang tadi Kak Mai sampaikan di akhir, bahwa ada zona-zona perusakan, zona-zona ekstraktif gitu, yang kemudian merampas kerja-kerja kita semua, baik manusia maupun beyond humans, alam gitu. Jadi ada perampasan nilai lebih atau surplus value yang terjadi bersamaan, tapi yang sekarang saya pikir berlangsung dalam gerakan masyarakat adat khususnya, saya mungkin bukan bagian aktif di dalamnya, tapi berdasarkan pengamatan yang
mungkin masih sangat minim begitu ya. Yang terjadi diskursusnya masih pada tataran tadi gitu. Yang saya pahami itu masuk akal gitu sebagai respon dari perampasan, kemudian penyingkiran terjadi secara struktural dan sistemik oleh kolonialisme dan kapitalisme tadi. Tapi ya mungkin refleksi dan pertanyaannya adalah ya seberapa jauh tadi kita kemudian berkutat pada ruang-ruang itu, dan kemudian apakah jangan-jangan sebagai suatu strategi baru tawarannya Kak Mai tadi menjadi relevan begitu, menautkan itu dengan apa namanya ya dimensi-dimensi beyond humans, kemudian juga misalnya menghubungkan kita yang mungkin bukan masyarakat adat dalam klasifikasi ya punya adat yang ya entah sebenarnya itu juga berbeda-beda gitu definisinya gitu, dengan tadi satu struktur perampasan dan perusakan yang besar yang wujud dalam ya kapitalisme itu tadi begitu. Mungkin itu jangan-jangan kita harus kembali ke kampung dan memeriksa soal di dalam itu jangan-jangan terjadi juga gitu fenomena-fenomena tadi, supaya punya basis gerakan yang lebih kokoh ke depannya, karena yang mau kita dorong gerakan sosial itu mungkin perlu redefinisi juga soal itu gitu. Terima kasih. Terima kasih saya atas penambahan pertanyaannya. Nah, berikutnya silakan Bang Eval. Terima kasih Bang Abdon, Mbak Mai, Mas Eko. Kebetulan Bang Abdon tadi sempat bilang bahwa gerakan masyarakat adat bagian dari gerakan sosial, dan saya barusan ketemu sama Serikat Buruh Bandara dan mereka punya pernyataan yang sama bahwa kami gerakan buruh bagian dari gerakan sosial. Tapi kayaknya ada pemilahan sosial di istilah sosial itu. Jadi ketika kita membahas gerakan masyarakat adat dan kemudian gerakan buruh, tiba-tiba jadi berubah pembicaraannya gitu. Dan terima kasih Mbak Mai karena mengembalikan sebetulnya kalau buat saya yang di mana sih kesamaannya antara gerakan-gerakan sektoral ini gitu ya, atau spasial atau apapun itu gitu. Dasarnya apa gitu. Tadi saya cuma terpicu dan mau mengkonfirmasi aja jadinya. Mbak Mai kembali ke reproduksi gitu, ke produksi, reproduksi dan segala macam, dan kesamaan yang kemudian ditawarkan oleh Mbak Mai adalah bahwa semuanya kerja. Jadi ada labor jadi penting gitu, termasuk alam gitu. Karena dia mencipta, bekerja juga gitu. Yang selama ini juga relasinya jadi menarik gitu, karena relasi yang masih non kapitalistik itu bisa ditemuin di masyarakat adat gitu. Karena relasi kerjanya bukan relasi dalam pertukaran pasar, jadi bukan nilai tukar yang dibutuhkan, tapi nilai guna gitu. Jadi kalau buat saya sebenarnya jadinya menarik, karena tadi juga ada yang bilang buruh gitu ya. Saya pikir beda sekali antara buruh kerja upahan dan kerja gitu. Jadi dari sisi bahasa juga kelihatannya buruh itu jadi sama kayak masyarakat adat. Jadi bernasib buruk gitu di dalam tatanan bahasa gitu, karena buruh jadi sesuatu yang kayaknya nggak terlalu bahwa esensinya bahwa dia kerja gitu. Kalau buat saya sebetulnya jadi lebih menarik kalau menempatkan kerja jadi sesuatu yang penting lagi gitu. Nah kebetulan tadi saya baru tukeran artikel sama Abil juga, ada satu yang bicara tentang kenapa sosialisme nggak mungkin terwujud tanpa dekolonisasi. Yang kembali ke Mas Eko, karena introdusir sebetulnya sistem kerja filial, sistem kerja yang berbasis kasih sayang, cinta, persaudaraan dan segala macam direbut gitu, dihancurkan oleh satu sistem yang dibawa bersamaan dengan kolonialisme. Mungkin Bang Emil bisa cerita juga, mungkin dari sebelumnya juga udah ada ya. Tapi saya kira sebenarnya yang masih tersisa dan kenapa ini bisa jadi diperjuangkan adalah sebenarnya bukan hanya soal identitasnya, dia buruh atau dia masyarakat adat atau dia yang lain, tapi bahwa punya kesamaan status di dalam satu sistem yang sekarang gitu, yang tadinya sistem tidak berbasis sistem berbasis persaudaraan, sistem berbasis kasih sayang, reproduksi gitu ya, yang bisa dijelaskan lah bagaimana relasi. Mai banyak bicara tadi, Mas Eko juga, Bang Abdon juga bicara tentang bagaimana relasi antara subjek manusia dengan alam gitu ya, sama-sama
menghargai kerja gitu, yang saya kira perlu dijadikan bahan pertimbangan lagi ketika kita ngomong mau apa sebetulnya yang dilawan gitu. Buat saya yang dilawan jadinya adalah sistem kerja berbasis pertukaran komoditi gitu. Ketika alam, manusia dan segala macam gitu. Dan mengembalikannya, dan mudah-mudahan masih ada contoh-contohnya di dalam sistem komunal kita gitu, yang melihat sistem kerja bukan berbasis itu, tapi berbasis filial, berbasis kasih sayang, berbasis persaudaraan, berbasis ya semua yang kapitalis. Konfirmasi aja apakah itu jadi mungkin. Kemudian kalau kita melihat si bahasa atau ilmu pengetahuan justru bukan memisahkan antara satu gerakan sosial dan gerakan yang lain, tapi menyambungkan gerakan sosial yang satu dan gerakan sosial yang lain. Itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ada 3 gitu ya. Satu dari Acong yang dia langsung aja menyodorkan pilihannya, bagaimana peluang dari membangun blok politik atau bahkan partai dalam hal mungkin juga dari yang Bang Rival untuk menghubungkan antar sektor dan segala macam itu, yang itu ditujukan ke Bang Abdon. Terus kemudian dari Mbak itu bagaimana melihat internal justice itu, artinya ketika ada disadari ada perubahan perubahan corak produksi di situ, dan bahkan menciptakan kelas borjuis misalnya di masyarakat adat, bagaimana merespon itu? Mungkin itu si Bang Abdon dulu. Ya, pertama tadi ya soal mungkin kalau kita bicara masyarakat adat, jadi sejak aman itu ya dideklarasikan, kan memang di sana sangat nyata disampaikan ya, ada persoalan-persoalan besar yang dan juga tuntutannya. Yang paling banyak memang tuntutannya itu terkait dengan teritori, dengan tanah, dengan hutan. Karena itu pada masa itu memang HPH ya di mana-mana hampir 60 jutaan, dan itu di hampir seluruh masyarakat adat, dan akhir-akhir Soeharto itu juga HTI masuk juga di mana-mana, dan juga tambang ya. Jadi memang isu itu yang muncul ya tentang teritori. Yang kedua itu memang masalah dampak atau kerusakan yang dimunculkan oleh desa ya. Jadi soal pemerintahan, ini soal self government yang mereka itu dihancurin oleh desa. Jadi karena itu hak terkait untuk mengatur dan mengurus dirinya itu sangat tinggi. Yang ketiga itu sebenarnya soal posisi hukum adat di dalam sistem hukum nasional. Dan terakhir itu baru soal spiritualitas atau agama asli. Ya, kalau mungkin dulu di masa prakolonial mungkin yang agama asli ini yang di atas, karena itu banyak perang yang muncul. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini diantara 4 itu, karena itu dari situ memang kami lumayan banyak mendiskusikan tentang kalau begitu apa yang menjadi pondasi atau patokan atau karakteristik dari masyarakat adat. Ini nanti menjawab teman-teman yang berkaitan dengan krisis ideologi tadi ya. Jadi kami menemukan itu pertama memang yang mempersatukan mereka ya identitas budayanya, identitas mereka, budayaan sama, gitu ya. Yang terbangun karena sejarah. Kedua soal wilayah adat tadi, yang ketiga soal sistem pengaturan hidup bersama, dan yang keempat tadi soal bagaimana mereka memahami kuasa atas sumber daya yang ada di wilayah adat. Nah, tadi disebutkan, itulah yang saya sebutkan itu, kalau dia dikelola dengan sistem mereka yang seperti itu, di mana tanah tidak dimiliki oleh individu. Jadi kalau misalnya ada kelas kepala adatnya itu sama kepemilikan tanahnya dengan yang lain. Ya, jadi tidak ada misalnya kalau mereka kepala adat terus mereka menguasai tanah lebih banyak, gak begitu juga. Ya, karena mereka kan merepresentasi leluhur untuk mengatur penggunaan. Jadi sebenarnya penggarap semua itu masyarakat adat di dalam konteks kuasa itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya, kalau gitu kira-kira kelas-kelasnya itu seperti apa, gitu ya. Ya, itu yang susah karena mereka semuanya hidupnya itu dibagi berdasarkan peran mereka di dalam masyarakat, bukan di dalam
atas kuasa mereka terhadap alat-alat produksi. Ya, ini bedanya. Ya, dan tadi tuh dalam proses memimpin itu, jadi pemimpin itu nggak otomatis dia pemilik kekayaan yang lebih ini. Jadi kalau kita ke kampung-kampung, kepala adatnya sama aja rumahnya dengan warga lain. Ya, nggak ada tiba-tiba karena dia ada terus banyak gitu. Ya, kalau misalnya kayak di Kasepuhan tentu ada imah gede yang jauh lebih besar dari rumah masing-masing. Tapi itu kan rumahnya semua orang. Dapur di situ dapur umum. Semua tamu ada di situ. Ya, harta dikelola di situ. Jadi itu bukan miliknya Abah. Ini. Nah, yang seperti itu. Jadi maksud saya kalau ditanya kira-kira bagaimana kelas-kelas di dalam ini, agak sulit saya menjawab itu karena sejauh hari ini ketika saya membaca alat bedah kelas itu masuk ke masyarakat adat, saya juga agak susah itu. Ya, jadi saya tidak punya pendapat tentang itu karena memang nggak menemukannya. Ya. Nah, tapi ada suatu proses sekarang ini, ya, dari luar karena kepentingan luar mereka mendekati kepala-kepala adat ini. Jadi ini yang saya bilang tadi itu difeudalisasi. Kau kan kepala adat. Kalau kepala adat itu jadi tidak lagi pakai ini, kamu bisa perintah. Ya, apalagi kalau kami siapkan nanti dokumen-dokumen. Jadi ada proses hari ini. Ya, membuat mereka itu menjadi tadi tuh kelas raja dalam konteks monarki itu, feudalisasi. Ya, elit apa? Ini sedang terjadi. Maksud saya ini dan ada itu yang saya bilang tadi tuh hari ini. Dan kemudian terjadi kan perubahan. Jadi kalau ditanya apakah ada krisis ideologi di sana, menurut saya iya. Jadi krisis ideologi mereka aslinya tadi saya sebutkan komunalis primitif itu sedang diintervensi terus. Karena itu peran kita menjadi sangat penting. Ya. Dan saya sebenarnya mau dalam kesempatan ini kita perlu juga membicarakan ideologi ini di masyarakat adat karena kadang-kadang karena mereka melakukannya ya tapi tidak menyadarinya dan bahkan tidak punya nama kan, bahwa bahkan mungkin nggak membayangkan bahwa itu ternyata ideologi, satu sistem ideologi ya. Nah, kalau kita mengatakan itu satu sistem ideologi dan mereka tahu lawannya ada ideologi yang lain, itu akan memperkuat mereka. Jadi harus ada kesadaran ideologi itu yang menurut saya ini di Aman belum banyak kita lakukan ya, untuk meyakinkan bahwa itu suatu sistem yang ideologinya nih, sehingga mereka bisa sejak awal memang menyaring atau mengendalikan diri, ya, melindungi diri. Kalau yang kayak gini ini bisa menghancurkan kami, kalau kayak gini bisa menghancurkan kami, karena ini memang ideologi musuh. Nah, itu kita lakukan begitu. Jadi nah teman-teman ini kalau mau terlibat dengan sini menurut saya bagus sekali ya, kapan-kapan kita diskusikan secara khusus. Bahkan mereka sadar bahwa mereka punya sistem ideologi, itu juga satu sumbangan penting banget ya. Dari itu ya, bahwa mereka memang mengatur hubungannya begitu karena harta itu punya leluhur, semua harus sama-sama menjaga ya, tapi itu terbuka dimanipulasi oleh kepentingan luar termasuk kepentingan kapital ya. Nanti bisa cerita kita. Saya kebetulan 4 tahun terakhir ini kan memfasilitasi pendirian badan usaha milik masyarakat adat di level suku di Papua. Lebih menarik lagi sebenarnya tapi nggak mungkin saya ceritakan sekarang karena ini agak apa namanya nih ya, perlu pemahaman yang untuk memahaminya ya. Ininya ya. Ini suatu saat mungkin saya Yogyo kasih acara gitu ya, bagaimana caranya membangun satu ekonomi berhadapan dengan situasi yang sekarang, karena tidak bisa tidak pasar sudah masuk di masyarakat adat ya, investasi juga didorong secepat-cepatnya gitu ya. Bagaimana masyarakat adat membangun kelembagaan ekonomi dengan situasi seperti ini ya. Ini menurut saya satu diskusi yang menurut saya penting ya. Nah, dan mungkin ini juga ada kaitannya ya, bagaimana masyarakat adat ini, karena saya juga dari pengalaman pribadi ya, sebenarnya
bukan hanya dengan alam masyarakat adat itu merawat koneksinya. Ya, paling tidak saya mengidentifikasi, dan kalau ini terus dilakukan, mereka terus makin kuat. Satu, keterhubungan atau koneksi mereka dengan sang pencipta. Tidak masalah dia agama apa, masih pakai agama leluhur atau agama impor, itu dijaga terus nih. Ya, karena masyarakat adat itu pada dasarnya sangat spiritualis, Mas Rifa. Jadi hubungan dengan sang pencipta itu, ya, dengan berbagai macam istilah dan ininya itu dijaga. Yang kedua, memang leluhur sangat penting. Ya, jadi kalau masyarakat adat itu nggak bicara leluhur, coba dicek, pasti ada persoalan itu. Karena keyakinan tentang leluhur itu sangat sangat kuat. Jadi dirawat itu, ya. Baru dengan alam, keempat dengan manusia, dan yang menurut saya menarik ini, ya, yang ini juga mungkin tidak banyak nih kalau kita sekolah ini agak jauh dari sini. Ya, merawat hubungan dengan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena makhluk yang tidak kelihatan itu pun punya hak atas ruang hidup ini. Ya. Dan hubungan ini selalu dirawat dengan ritual. Jadi kalau ritualnya kuat, sebenarnya masyarakat adatnya makin kuat itu bertahan. Kalau ritualnya melemah, cepat sekali mereka dimasuki syaitan. Ya, yang tadi itu, ya, virus-virus itu. Jadi ritual sangat penting menurut saya merawat hubungan-hubungan ini, ya. Itu ini. Nah, terakhir ini soal partai politik, ya. Saya memang merasa ya terlibat lah partai PPR, Partai Perserikatan Rakyat, mendiskusikan, karena saya melihat, ya, kalau di AMAN itu juga sebenarnya terus didiskusikan itu, oke. Ya, tentang gerakan kultural, gerakan politik, gerakan bersenjata. Tiga-tiganya selalu jadi diskusi, ya. Walaupun kita lihat kayaknya belum saatnya kita gerakan bersenjata. Ya, tapi dari gerakan kultural mungkin mari kita dorong masuk ke politik, ya. Mendorong kader-kader kita untuk menjadi menjadi bagian dari itu merebut negara, kira-kira begitu. Bagian dari dekolonisasi tadi. Ya, tapi kan memang alatnya belum ada. Tapi ini mungkin yang perlu saya sampaikan itu kongres yang lalu. Jadi kalau saya sih merasa memang harus masuk ke sini. Ya, dari dulu merasakan bahwa gerakan politik itu harus kita masuki, tidak cukup hanya di arena kultural, advokasi, gitu ya. Apalagi dengan tadi populasinya kalau kita rawat dengan baik, kita masuk di sini. Kongres terakhir ini sebenarnya sudah malah memandatkan supaya AMAN itu menginisiasi satu badan baru sebagai politik atau alat masyarakat adat. Cuman saya belum pernah dapat undangan untuk membicarakan itu. Nah, itu nanti tanya sekjen aja, ya. Ya, tapi itu sebenarnya sudah disepakati begitu, ya. Mungkin juga didorong, bisa jadi karena nggak punya energi juga, karena kan banyak sekali problem di AMAN sehingga hal-hal seperti itu mungkin gak punya kesempatan. Jadi kalau ada energi di teman-teman, mungkin didiskusikan supaya ada peta jalannya. Ya, saya pernah jadi sekjen, jadi saya tahu bahwa energi kita sedikit, keinginan kita banyak, kadang-kadang harus memilih, ya. Bukan karena tidak mau melakukannya, tapi karena memang ya, dari mana sumber daya melakukan ini, sebenarnya kerjanya serius. Tapi kalau sebagai keputusan kongres itu sudah ada itu, Cung. Ya, mungkin dibantu, karena kadang-kadang tadi itu bukan soal tidak mau, ini soal bukan gosip, itu memang sudah dari sana, ya. Itu ya tinggal disambungkan tadi dengan partai-partai mana itu, ya, itu, ya. Saya pikir begitu, ya. Nanti teman-teman yang lain bisa melengkapinya. Makasih. Ya, aku mau nanggapi rival aja. Ya, aku rasa saya juga belajar nih mempercakapkan reproduksi sosial ini, ya. Jadi saya merasa yang pertama itu menghubungkan kita semua bagaimana mengikuti, memahami begitu, ya, dinamika sistem kolonial ini beroperasi sekarang melalui ini diksi baru, diksi ini juga ekstraktivisme begitu, ya. Jadi pembongkaran
material dengan jumlah luar biasa yang diolah dengan kan kita entah itu dilihat sebagai hubungan produksi konsumsi, tapi sekaligus sebenarnya bahwa kita terhubung dengan perlawanan yang lain gitu ya, dan perjuangan yang lain gitu. Jadi ini membuka menurut saya bagaimana kita kemudian meletakkan hubungan. Jadi nggak cukup bicara produksi ya, kita kan selalu doyan tuh bicara produksi. Dengan meletakkan konsumsi juga, maka kemudian kita juga bicara konsekuensi lebih luas berkaitan dengan limbah misalnya, dan sampah begitu. Pada tahun 2028 itu, itu bisa di googling, seluruh TPA di Indonesia itu akan sudah penuh. Itu berapa tahun lagi? 3 tahun lagi gitu. Jadi emang ada sesuatu yang urgent begitu ya, dan itu kita normalkan aja sebenarnya, itu bagian dari kita juga loh gitu ya, sehingga kita jadi melihat hal-hal yang berjarak gitu. Jadi ini berjarak, sampah itu berjarak loh dengan kita gitu ya, ya makanya dia buang aja gitu, bukan diolah gitu. Yang berikutnya adalah praktek-praktek reproduksi sosial itu kan kita praktekkan mau siapapun kita, dan kita rasakan gitu, mau itu di kota, di desa. Justru ini menjadi penghubung dualisme itu menurut saya gitu ya. Jadi desa, kota, dan praktek-praktek itu bisa kita ekspresikan dengan kita bersikap, kita mau membeli apa, mau mengkonsumsi apa, kita mau membuang di mana. Itu juga itu yang saya bilang, ini satu ajakan untuk berpraktek mengganggu diri kita. Apakah kemudian kita berani, saya tidak, kalau ada styrofoam, berani nggak kita bilang nggak jadi deh gitu. Itu kan mengganggu kita gitu ya. Jadi reproduksi sosial itu kemudian mengajak kita untuk berpraktek tidak sedang, itu topiknya mereka, bukan saya gitu. Bagaimana saya terhubung dengan topik-topik itu. Dan yang terakhir saya rasa adalah mungkin ya kita buka arena-arena baru untuk percakapan gitu ya, untuk menghubungkan itu gitu. Berlatih begitu ya. Mumpung ini masih 2025 maksud saya. Jangan nanti pada saat 2029 woi kita konsolidasi yuk gitu. Jadi saya rasa penting, tadi tersambung juga dengan yang disampaikan oleh Bang Abdon. Tentu saja saya tidak hanya bicara, ada satu momentum yang kita nggak bisa hindari, ada yang kita kritik macam-macam mahal gitu ya, oligark gitu. Tetapi juga saya menyerukan sebuah praktek sehari-hari gitu ya, yang itu bisa kita lakukan siapapun kita, mau LGBT kek gitu ya, mau dosen kek, mau mahasiswa gitu. Nah praktek-praktek itu bisa kita perbanyak dengan mempercakapkan di ruang reproduksi sosial tadi, dan saya rasa pasti akan kita menjadi rendah hati gitu ya, untuk memahami apa isu yang lain yang ada di depan kita, yang selama ini juga memecah-mecah karena funding yang berbeda, karena isu yang berbeda, teman yang berbeda, dan seterusnya begitu gitu. Saya rasa itu. Iya, makasih Bung Ajong. Saya lanjut ya. Mbak Abil, makasih, dan Mas Rival. Saya karena Bang Ajong udah dijawab, saya ke Mbak Abil sama Mas Rival saja. Ya, soal internal justice. Kami di Sayugyo Institute, Mbak Abil, belajar bareng, termasuk di sini ada Pak Aun. Sering diingetin kalau tradisi yang dikembangkan oleh Pak Sayugyo, Bu Puji, dan Pak Condro, juga Pak Wiradi, meskipun berbeda-beda, tapi ada benang merahnya adalah berpihak pada kelompok paling lemah, berpihak pada kelompok sosial paling lemah di pedesaan. Kata kunci ini menurut saya membawa kita jadi kritis, atau merujuk minimal pada tradisi ilmu sosial kritis. Kenapa? Karena di situ sudah jelas ada dimensi struktur sosial yang dilekatkan gitu. Berarti ada struktur sosial orang lemah, dan nanti ada kuat, dan lain-lain. Kalau kita agak tenggelam lagi ke naskah-naskah Pak Sayugyo, nanti kita kenal ada miskin, ada melarat, ada sangat melarat gitu. Kategori-kategori ini
dibuat sedemikian rupa karena ada kesadaran dua hal. Menurut saya pribadi, mengapa tradisi ilmu sosial yang dipegang Pak Sayugyo dan beberapa tokoh yang kita rujuk di sini untuk kritis, karena setidaknya dia menjelaskan dua hal. Satu, soal hubungan produksi, yang kedua soal struktur sosial gitu. Dan ini rewel banget kalau dibawa ke pedesaan. Misalnya mau judul apapun proyek itu masuk di pedesaan, mau one village one product, mau green village, mau eco village, mau macam-macam, pertanyaan dasarnya siapa paling banyak diuntungkan dan dirugikan gitu. Kelompok sosial paling lemah di pedesaan termasuk perempuan itu dapat apa? Apakah termasuk green revolusi misalnya, macam-macam namanya sekarang ini. Apakah kelompok paling lemah di pedesaan itu naik derajatnya lebih bermartabat atau tidak? Itu pertanyaan, itu menurut saya jadinya kritis gitu. Apapun judul proyek yang masuk di pedesaan pakai judul seksi apapun, pertanyaannya sama itu. Kelompok paling lemah di pedesaan itu diuntungkan apa dirugikan? Kalau diuntungkan bagaimana? Kalau tidak kenapa? Gitu. Nah, cara periksanya di dua tadi. Satu, hubungan produksi. Makanya di sini dulu kita mengenal soal kedokan, maro, mertelu, tebasan, ijon dan lain-lain. Itu cara periksa bagaimana orang dimiskinkan di pedesaan. Nah, dengan cara melihat bagi hasil dan lain-lain itu langsung kelihatan itu siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Struktur sosial kenapa itu juga kritis? Karena ketika kita melihat adat Bang Abdon, nggak bisa lepas, ini mungkin diskusi dengan Mbak Abdon juga, nggak lepas dari struktur sosial itu. Basisnya saja yang berbeda. Bang Abdon lebih banyak melihat struktur sosial tadi pada basis authority. Nah, authority itu dibentuk oleh identitas dan budaya. Nah, padahal juga struktur sosial itu bisa basisnya tadi material ya, bentuknya tanah, bentuknya penguasaan atas sumber daya alam, dan ada historis, ada kalau di Papua ada orang kuat karena dia sakti dan lain-lain. Ini yang penting kita periksa. Tapi bahwa masyarakat gak bisa lepas dari struktur sosial berarti dia bertingkat. Nah, memang ini agak hati-hati sampai menjadi kelas sosial itu satu pernyataan penting. Jangan-jangan belum kelas sosial, tapi baru stratifikasi sosial atau bahkan baru diferensiasi sosial. Ini kategori-kategori yang berbeda banget cara penjelasannya menurut saya. Nah, dengan memeriksa semacam itu, maka kita dibekali nggak gampang silau dengan yang tadi saya sebut monofis tadi. Misalnya hidup petani itu. Petani yang mana dulu? Bob Sadino dulu ngakunya petani juga loh. Iya, Prabowo kalau ke sawitnya saya petani sawit kan gitu ya. Cilaka pula Haji Isa ngomong saya petani batu bara ya. Bukan petani dimarahin nanti. Enggak, maksud saya hidup masyarakat adat, hidup perempuan adat, ntar dulu perempuan adat yang mana gitu. Nah, itu struktur sosial di mana gitu. Apakah dia tadi landless dipisah lagi nanti. Landless yang janda dengan yang punya suami beda lagi. Nah, kesadaran atas struktur sosial itu Mbak yang menjadikan saya untuk memeriksa ulang jenis-jenis pengakuan negara terhadap masyarakat adat itu punya enggak dimensi keadilan internal tadi. Karena beberapa temuan yang kami riset, salah satunya di Kesepuan lah gitu, enggak usah disebut di sini, justru pasca pengakuan itu yang diuntungkan elitnya saja gitu. Atau relasi ketua adat dengan orang luar yang justru dia tidak ada hubungannya di situ, sementara orang paling miskin di sana dan perempuan yang sebelum pengakuan nggak dapat akses atas wilayah adat nggak berubah pasca pengakuan gitu. Nah, ini yang tadi saya refleksikan, jangan-jangan kalau bahasa teoretiknya sih redistribusi itu sebenarnya karena ujungnya social justice, makanya ke sana. Jadi saya ingin memeriksa ulang apakah pengakuan dari pihak negaranya juga memuat dimensi redistribusi yang itu di dalamnya ada social justice, ataukah dari pendampingnya gitu, ataukah dari masyarakat sipilnya yang mendampingi memang ketika menawarkan skemanya nggak ada juga dalam kepekaan untuk memeriksa ulang keadilan internal di dalam masyarakat itu. Jadi singkatnya keadilan internal itu basisnya adalah kenyataan bahwa masyarakat tidak monofis,
tapi punya tadi struktur sosial yang bertingkat tadi. Oh ya, Mbak, mungkin nggak sekarang aja lah, nanti aja Mbak. Soal alokasi waktu perempuan, kontribusinya Bu Pujiwati, nanti di luar saja. Mas Rival, pertama, menurut saya ketika kolonialisme itu dilihat sebagai isme, kan mungkin harus kita lampaui, kita bicara dalam makna penjajahan Belanda, Portugis, dan lain-lain ya. Jarang kita melacak misalnya sampai ke kerajaan. Tadi menarik, justru menurut saya tadi ada hegemoni yang bisa juga ada kolonialisme pengetahuan melalui ekspansi antar kerajaan. Jadi ingat, makasih tadi Bang Emil ngingatin waktu menemani proses belajarnya teman-teman Walhi sampai ke pilihan ekonomi Nusantara, terlepas itu akan dicibir orang, apaan sih? Hari gini ngomong ekonomi Nusantara, nanti kayak Danantara, kayak apa gitu kan. Semuanya pakai Nusantara juga. Tapi minimal menurut saya, ini kemenangan kategoris gitu. Dulu ada hutan hak sama hutan negara sama hutan hak. Tiba-tiba nongol kategori namanya hutan adat. Memang nggak terlalu kokoh gitu ya Bang Hamdon ya. Maunya kan ada kategori hutan adat sendiri, tapi dititipkan di hutan hak. Tapi perbincangan diskursif kebijakan kita ada kategori namanya hutan adat. Nah, hal yang sama waktu kami merumuskan ekonomi Nusantara itu ada setidaknya ada 5 penapis itu Bang. Agar ngomong dekolonisasi, saya dikritik pas di Malaysia, itu sendiri udah kolonial loh Mas Eko. Dekolonisasi, D-nya itu udah kolonial tuh. Terus saya bingung, terus pakai apa dong? Ini Prof. Farid Alatas, Bang Emil, yang mengkritik anaknya Pak Alatas, bapaknya namanya Hussein Alatas. Mas Eko, dekolonisasi itu D itu udah kolonial. Terus kalau orang Malaysia pakai apa dong? Inyah kolonial katanya. Saya nyari inyah itu padanannya apa di Indonesia ini ya? Anti kan enggak, bukan anti kan, kira-kira enyah itu apa Mbak ya? Enyah kolonial gitu. Iya. Gitu ya, kita carilah itu ya. Tapi ada 5 penapis waktu itu yang kita agak serius mendiskusikan waktu Mbak Yai almarhumah ya. Yang kira-kira dulu semangatnya digerut banget lah. Ekonomi Nusantara itu digerut banget sebenarnya. Satu, kita periksa ulang tentang bagaimana warisan kerajaan-kerajaan. Operasi yang dibuat oleh ekonomi Nusantara itu adalah harus ada penanda di era kerajaan bahwa dia ada soal kedaulatan pangan. Mengapa Palembang itu ada urusannya dengan Sriwijaya? Bengkulu kenapa di ini? Yang Majapahit ada, waktu itu kita serius sampai di situ. Lalu yang kedua, warisan pada era kolonial sendiri. Berikutnya ada warisan di era Orba sampai kemudian di era neoliberalisme di reformasi. Ya, udah jam 5 ya. Ya, dengan cara begitu sebenarnya penapisan-penapisan itu yang membuat kita mungkin bisa ngecek ulang warisan-warisan kolonialisme itu melekat gitu. Yang kedua ini, tapi kalau Mbak April sama Mas Rival sudah ngomong itu kayaknya kelas kolonisasi jadi ya ini ya, Mbak ya. Jadi ya kelasnya ya. Oke, yang kedua, jadi ingat ini Bang Rival soal new social movement ya. Kata new itu konon ya, ini banyak aliran, banyak debatnya Bang. Tapi salah satunya meninggalkan generatif gitu. Jadi salah satu ciri new social movement adalah meninggalkan satu bentuk gerakan yang basisnya ideologi besar, generatif. Dan kalau dicek jangan-jangan sektoralisme gerakan itu tadi ada Buruh apa, itu kalau basisnya terlalu generatif, ideologi besar. Benar, ya, itu salah satu diskusinya ya, belum tentu benar ya. Tapi jangan-jangan basis gerakannya memang longgar ya, lebih ke fungsi. Kalau kita perlu kumpul, kalau katanya Mbak Maya tadi ada arena bareng, kita kumpul. Tapi cair setelah itu pergi lagi, terus itu kumpul lagi gitu. Nah ini pilihan-pilihan yang menurut saya penting kita cek ulang. Beberapa model-model gerakan sosial yang disebut new social movement itu memang salah satu yang saya pahami adalah mulai mengkritisin ulang yang disebut generatif atau suprastruktur dalam tradisi Marx itu sebagai basis dari gerakan. Nah itu mungkin ngomentarin umum saja. Terima kasih.
Ya, kita sudah sampai di apa penghujung acara kita. Memang sudah sampai jam 5 sekarang. Dan saya pikir tadi pengingat dari Mbak Mai, kita semakin mempersering perbincangan seperti ini, lintas generasi, lintas identitas, lintas sektor, lintas apapun itu, yang diperkuat dengan pengorganisiran. Saya pikir itu pengorganisiran yang semakin membesar, levelnya bisa diperbincangkan sampai level partai atau mana gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, saya pikir kalau tadi kata Bang Alun kita ketinggalan selangkah, kalau tadi terjadi kita bisa 5 langkah, mereka 2 langkah, Bang, sepertinya. Jadi optimis dengan itu, saya pikir. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan para pemantik diskusi kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tanggal 5 minggu depan kita ada sesi diskusi lanjutan dari ini sebagai penutup juga dari serial diskusi kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.